Baik, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Lebih lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu pagi hari ini dengan keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Semuanya karena berkat dan kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya menyapa juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Selamat pagi, shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Tuhan Yesus memberkati ibadah kita semua pada hari ini. Mari sama-sama sebelum kita mulai, arahkan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar. Kami percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih kalau Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu yang lalu. Boleh kami lewati bersama dengan Tuhan. Dan pagi hari ini izinkan setiap kami untuk datang lebih lagi membawa hati kami, membawa hidup kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah pagi hari ini ketika kami menyembah Engkau, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, memenuhi setiap hati kami. Kami yang rindu, kami yang lapar akan Engkau. Sungguh Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu menguatkan kami, menghiburkan kami yang lemah, bahkan menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan setiap kami. Terima kasih ya Roh Kudus, bertatalah di tengah-tengah kami, mulai dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam satu nama, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, Tuhan Yesus namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang percaya kita katakan, amin. Tepuk tangan bagi Allah kita.
bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Dengan segenap hati kita, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Mari kita sembah. Oh, selamanya Tuhan Engkau ku sembah. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari angkat tangan kita, kita nyatakan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Oh, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dengan apa kan ku balas segala. Ini hati kami Tuhan, bersyukur hanya kepadamu. Dalam hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih untuk kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan pada setiap kami.
Mari angkat hatimu, kita sembah Dia. Ya rabalaba ya rabasya rabalaba ya. Iralalala ya rabasyana ya labo. Dengan apa kami balas kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Segala berkat dan anugerah yang kami rasakan, kami tahu itu dari Engkau Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya harapan kami, Engkau satu-satunya jawaban hidup kami. Oh ya labasyana ya laba 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 ya labas. Ya laba laba ya laba ya laba ya labas. Mari sembah Tuhan yang ada di tempat ini. Seluruh jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu, angkat suaramu, sembah Dia. Irabasyana ya laba 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 laba. Oh, we worship you Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami. Angkat suaramu menyembah Dia, sebab Dia layak terima pujian. Mari datang kepadanya dengan hati yang bersyukur. We love you Jesus. Katakan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan, Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup lebih indah, oh, dan lebih berharga. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi, katakan, ku bersyukur. Mari bersyukur, Kau Tuhan yang mengasihi. Dia jaminan bagi kita semua. Kau jaminan hidup. Terima kasih Tuhan bagiku. Ku bersyukur, oh Kau Tuhan yang mengasihiku. Amin. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Oh terima kasih Tuhan. Oh haleluya Allah. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Engkau jadikan hidup kami lebih indah dan lebih berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Dia. Silakan duduk. Saya undang adik-adik Kids Club untuk maju ke depan.
bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, sukacita, yes. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan ya. Pagi hari ini sebelum kita belajar akan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti kata-kata kakak ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Untuk pagi hari ini kami boleh kami boleh mengucap syukur mengucap syukur atas segala atas segala kebaikan kebaikan dan kasih-Mu. pagi ini Bapak, Pagi ini Bapak, kami semua kami semua mau belajar kembali mau belajar kembali akan firman-Mu akan firman-Mu, serta serta kami mau kami mau memuji dan memuliakan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, Terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati kakak-kakak yang mengajar kami, Mengajarkan kami memberi memberi hikmat supaya supaya kami kami dapat mengerti dapat mengerti dan memahami semua semua firman-Mu. firman-Mu. Terima kasih Bapak, Terima kasih Bapak. hanya di dalam nama-Mu Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk anak-anak ini. Kita arahkan tangan kita berkati anak-anak ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau kumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami membawa anak-anak ini ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati anak ini Tuhan Yesus. Engkau memberikan kepandaian 10 kali lipat daripada anak-anak di dunia Tuhan. Engkau memberikan kesehatan yang sempurna. Engkau berikan kekuatan. Jauhkan dari segala sakit, penyakit, virus Tuhan Yesus yang ada di luar sana. Kami percaya anak-anak ini Tuhan Engkau memberkati Tuhan Yesus. Engkau menjadikan mereka kepala dan bukan ekor Bapa. Engkau berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Roh yang sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Roh yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga setiap firman yang diajarkan oleh kakak-kakak mereka Tuhan Yesus itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan mereka, dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau memberkati guru-guru yang akan mengajar mereka juga Tuhan, berkati mereka, berikan hikmat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap alat peraga yang mereka pakai, firman Tuhan yang mereka sampaikan, itu semua berasal daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak ini, biarlah anak-anak ini menjadi generasi house of battle, generasi yang diberkati dan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Kita percaya Allah menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dengan penuh sukacita kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sebab Tuhan Yesus baik. Hanya Kau milikku di surga.
namun yang pasti kan tetap sama. Semuanya katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Yang katakan Allah sumber, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagian sama. Sekali lagi katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagian sama. Selamanya, 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 semua selamanya. Tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Bisa kasih tos kanan kiri muka belakang, katakan Allah sumber kekuatanmu, Allah sumber kekuatan kita semua. Oh haleluya. Kita sama-sama bergoyang bagi Tuhan, amin. Tepuk tangan di atas kepala. Hey. Pararara, pararara, parara, pararara. Bisa menari bagi Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Hey. Dengan rambut dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau di pihak kita, siapa lawan kita? Dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bersoraklah, bernyanyilah,
Silakan duduk Bapak Ibu. Mari buka hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Engkau sanggup menolong hidup kami. Dan Engkau tidak pernah terlambat menepati setiap janji-Mu. Itu yang kami pegang Tuhan. Itu yang kami percaya. Terima kasih Yesus. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dengan iman kita katakan, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan pasti sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Dan Tuhan sampai saat ini Dia sedang bekerja untuk saudara dan saya yang terus berharap. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya. Tuhan pasti sanggup mengangkat setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang rindu, nyanyikan pujian ini. Tuhan pasti sanggup dengan imanmu. Percaya Dia pasti akan menolong setiap kita. Tuhan pasti tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah,
Terima kasih Bapa buat pagi ini. Berulang kali kami ungkapkan isi hati kami kepadamu, bahwa Engkau adalah Allah kami yang sanggup untuk mengangkat kami. Saat kami lemah, tangan-Mu yang kuat dan dahsyat itu tetap terulur memegang kami, bahkan mengangkat kami saat kami terpuruk. Sungguh Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terus menyertai perjalanan hidup kami. Kalau kami masih boleh ada sampai saat ini, bahkan kami masih bisa bergerak, bernapas, semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu yang terus melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus terus bekerja. Bahkan saat kami sebentar mendengar firman Tuhan, biar Tuhan urapi setiap kami. Hati dan pikiran kami dicengkram oleh Roh Kudus. Beri kami hikmat untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Kalau kami mengerti firman-Mu, kami percaya kami akan tetap teguh. Tidak akan tergoncangkan oleh pelajaran-pelajaran, pengajaran-pengajaran yang akan membawa iman kami menyimpang dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami, iman rohani kami, Engkau teguhkan. Kami sadar di hari-hari ini, kuasa iblis dia terus bekerja, mau membawa kami jauh dari Tuhan. Tetapi kami percaya oleh pertolongan Roh Kudus, kami akan terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kami rindu mau belajar firman-Mu. Karena kami percaya hanya itulah yang terus akan dapat memberikan kami kekuatan dari hari ke hari menjalani hidup ini. Bawa terus setiap langkah kami untuk tidak menyimpang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasa kegelapan kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, Shalom. Salam sejahtera buat Bapak Ibu yang saya sangat kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Selamat pagi, Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan subtema dari tema kita bulan ini, Juru Selamat Kristus Tuhan. Kalau Bapak Ibu mendengar atau membaca ini di depan layar, tentunya Bapak Ibu agak sedikit bertanya, kok ya temanya hari ini firman Tuhan Juru Selamat Kristus Tuhan. Apalagi ada ayatnya di situ dikatakan di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 11 mengenai kelahiran Kristus. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari-hari ini itu dunia ya media begitu diramaikan dengan pemberitaan tentang bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Yesus itu bukan terang. Oleh sebab itu sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala tentunya saya ingin jemaat Tuhan ya tidak terbawa oleh arus ini, oleh pengajaran ini yang tentunya akan membawa iman rohani kita menjadi ya ada satu keraguan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu hari ini saya akan menyampaikan kebenaran ini sekalipun mungkin tidak secara utuh karena waktu kita terbatas. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti pelajaran ini itu bisa ikut di dalam kelas teologi, bisa menjadi pendengar di mana besok hari Senin saya akan mengajarkan materi ini atau mata kuliah ini. Nah, kita akan lihat Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Ya, kita akan belajar Alkitab hari ini ya Bapak Ibu. Kita akan belajar firman Tuhan. Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Sebagai dasar atau pokok perenungan firman Tuhan kita hari ini. Dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan
di kota Daud. Ayat ini berhubungan dengan kelahiran Kristus di Bethlehem. Malaikat Tuhan datang kepada gembala-gembala yang sementara mengembalakan kawanan ternak mereka di padang Efrata Bethlehem, ya, dengan satu berita besar yang sangat luar biasa sekali. Dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Teks aslinya mengatakan Ho estin Christos Kurios. Artinya di sini bahwa Tuhan itu tidak lebih tinggi dari Kristus. Atau Kristus tidak lebih rendah dari Tuhan. Ho estin Christos Kurios menyatakan bahwa ada nilai kesejajaran. Jadi Kristus dan Kurios itu memiliki nilai kesejajaran. Sama Bapak Ibu. Dari ayat ini satu berita yang sangat menarik sekali disampaikan oleh malaikat Tuhan bahwa Yesus itu Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi. Mungkin tidak secara utuh, tidak secara menyeluruh, tetapi paling tidak kita bisa mendapatkan sesuatu yang akan memperkokoh iman kita. Mempertebal iman kita, sehingga kita tetap akan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Amin. Ya, jadi kita akan belajar, kita akan lihat hari ini fakta Alkitab yang menunjukkan bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang lain boleh mengajar, orang lain boleh memberitahukan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Tetapi gereja, House of Bethel ini, gereja ini, ya kita tetap kokoh, kita tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita melihat yang pertama, Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama sebab ia tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Nah kita akan belajar, kita akan coba ya kata per kata supaya kita bisa lebih memahami lebih dalam lagi ya mengenai pribadi Yesus Kristus ini. Ya bahwa Yesus Kristus itu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Coba kita buka Injil Yohanes pasal 8 ayat 58. Injil Yohanes pasal 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bapak Ibu perhatikan kata-kata ini ya. Tetap ditampilkan ayatnya ya. Perhatikan ungkapan aku berkata kepadamu. Ini cara Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Dengan penuh ketegasan. Aku berkata kepadamu. Wah ini tegas, pasti, mantap, dan penuh kuasa. Lihat ungkapan berikutnya. Kata sesungguhnya. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya ini menekankan kebenaran akan perkataan Yesus. Menekankan bahwa apa yang dia katakan itu adalah benar. Kata sesungguhnya menekankan kebenaran akan perkataannya. Lihat kata sebelum. Ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Jadi kata sebelum ini merujuk kepada periode tertentu. Jadi sebelum Abraham. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, lah ini ada kata jadi juga di situ. Ya, untuk kita bisa memahami kebenaran ini, memang kita harus belajar kata per kata. Kita mengerti kata per kata daripada ayat-ayat ini. Kata jadi di sini, ini merupakan kata kerja dengan keterangan waktu lampau. Nah, ini kita belajar ya, jadi tidak seperti biasanya ya. Karena bagi saya ini penting sekali supaya jemaat Tuhan juga ya mengerti mengenai doktrin daripada gereja ini. Kata jadi ini adalah kata kerja yang berhubungan dengan keterangan waktu masa lampau atau keterangan waktu lampau yang menerangkan sesuatu yang terjadi secara pasti di suatu saat di masa lampau.
Hal ini merujuk kepada keberadaan Abraham. Ini ungkapan yang paling menarik dari ayat ini, ya. Ungkapan yang sangat menarik sekali dari ayat ini adalah aku telah ada. Perhatikan ya di dalam ayat ini, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus Kristus di sini menggunakan keterangan waktu, yang berarti suatu kebiasaan itu selalu ada. Jadi di sini Yesus mau mengatakan bahwa dengan penuh kuasa, ketegasan dan kepastian, mantap, beralasan kebenaran, dia mau berkatakan bahwa dia lebih daripada Bapak Abraham. Bahwa Yesus itu lebih daripada Bapak Abraham. Karena dahulu dia ada, sekarang dia ada, dia selalu ada, dan dia tidak pernah ada, dia terus akan ada sampai di kekekalan masa yang akan datang. Dari ayat ini kita bisa semakin menambah keyakinan di dalam hidup ini yang bagi saya tidak bisa kita bantah. Karena ini Alkitab katakan bahwa apa juga yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada gembala yang sementara berjaga-jaga menjaga kawanan ternak mereka di padang Efrata Bethlehem, dia adalah Tuhan dan juru selamat. Yesus Kristus, dia kekal adanya. Satu-satunya pribadi yang kekal itu hanya Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bisa disimpulkan jadi di sini dikatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Dia kekal. Dia ada di kekekalan masa lampau. Dia selalu ada. Dia tidak pernah tidak ada, bahkan dia terus akan ada sampai di kekekalan masa yang akan datang. Yesus. Yang kedua, ia kekal. Bapak Ibu, kita akan lihat satu persatu ayat ini supaya ya kita bisa mengerti ketika kita baca ayat-ayat ini, ya, bahwa Yesus Kristus itu kekal. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Ini menarik sekali ayat ini ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah apa? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan Bapak Ibu di dalam ayat ini, ungkapan pada mulanya adalah dan ungkapan kata bersama-sama. Ungkapan pada mulanya di dalam teks aslinya menggunakan kata NRK, itu memiliki pengertian purbakala yang tak terbatas. Artinya kekekalan masa lampau yang tak terbatas. Timeless existence. Kekekalan masa lampau yang tak terbatas. Yang menarik di sini kata bersama-sama. Kata bersama-sama dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata pros atau face to face. Face to face atau kata pros ini di dalam pemikiran Yunani berarti satu kesatuan. Hal ini merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah firman itu menyatakan kesatuannya dengan Allah. Sehingga arti keseluruhan ya sebagai bukti daripada kekekalan Yesus ini di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 ini, arti keseluruhan dari ayat ini ya dapat disimpulkan bahwa firman yang adalah Kristus itu kekal adanya karena ialah Allah sendiri. Karena ialah Allah sendiri. Saya percaya melalui dua hal ini juga telah memberikan satu keyakinan yang kokoh terhadap iman Kristen kita. Ya. Saya kira Bapak Ibu juga sering melalang buana di dunia maya ya. Buka YouTube sana sini lalu dengar firman Tuhan, pengajaran-pengajaran tanpa kita sadari iman rohani kita bisa digiring, itu tipis banget.
ketika mengajar, ya menyampaikan firman Tuhan, oh kita bisa berkata, oh ini benar juga ya, kok ini benar ya, benar. Ini bahaya Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya perlu merasa ya untuk bisa menyampaikan ini kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa mengerti tentang kebenaran ini. Kemudian yang ketiga, Kristus memiliki sifat-sifat yang dimiliki Allah. Yesus itu tidak perlu pengakuan bahwa dia adalah Tuhan. Yesus tidak membutuhkan pengakuan bahwa dia Tuhan. Ya memang sudah dari sananya dia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita lihat sifat-sifat yang dimiliki oleh Yesus itu sama. Yang dimiliki oleh Allah. Yesus itu bukan manusia yang sempurna sehingga dipromosikan menjadi Allah. Tetapi memang sudah dari sononya dia memang Allah. Lihat dia maha kuasa. Injil Matius pasal 9 ayat 6. Ini pernyataan yang hebat sekali. Menunjukkan kemahakuasaan Allah yang hanya dimiliki oleh Allah. Dan sifat ini dimiliki oleh Allah, dimiliki oleh Yesus Kristus. Dia maha kuasa, Injil Matius pasal 9 ayat 6 dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Satu perbuatan yang dahsyat, Bapak Ibu. Ketika saya merenungkan kebenaran firman Allah, ini bukan perkataan manusia biasa, bukan? Perkataan ilahi yang penuh dengan kuasa, yang hanya dimiliki oleh Allah dan dimiliki oleh Yesus. Dia maha kuasa. Dia maha tahu. Siapa sih yang maha tahu? Ada nggak manusia yang maha tahu? Ada. Yang maha tahu itu cuma Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Yang maha tahu itu Allah. Yesus punya sifat. Dia maha tahu. Seperti Allah. Yang dimiliki oleh Allah. Injil Yohanes pasal 2 ayat 24 sampai 25 dikatakan. Injil Yohanes pasal 2 ayat 24 sampai 25. Dikatakan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Siapa yang tahu di dalam hati Bapak Ibu? Cuman Allah yang tahu kan? Sifat ini dimiliki oleh Yesus. Yesus maha tahu. Jelas sekali dalam ayat ini. Dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 25 ini. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Adakah yang tersembunyi di hadapan Allah, di hadapan Tuhan? Nggak ada. Nah ini kan menjadi penting bagi gereja Tuhan di hari-hari ini. Bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia tahu apa isi hatimu. Pikiranmu, hatimu. Dia tahu karena dia Allah yang maha tahu. Nah sifat ini hanya dimiliki oleh Allah, dimiliki oleh Yesus. Nah bukti ini tentunya menegaskan kepada kita siapa pribadi Yesus ini. Bukankah dia Tuhan? Maha hadir, Injil Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mana mungkin ayat ini bisa terjadi kalau dia tidak maha hadir. Bukankah dia berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Bapak Ibu mungkin pergi ke lain tempat, yang lain ke lain tempat, itu berbeda. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Dia menyertaimu kemana-mana tuh. Menyertai A, B, C, dia maha hadir Bapak Ibu. Dan sifat ini hanya dimiliki oleh Allah. Dimiliki oleh Yesus. Dia tidak berubah. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang suka berubah itu kan kita ya Bapak Ibu ya.
Betul ya? Kita mendengarkan pengajaran ini, wah ini benar. Ya berubah, menyimpang lagi dari Tuhan Yesus. Manusia itu memang begitu, suka berubah-berubah. Tetapi Yesus loh tidak berubah. Dia tetap sama dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Sekarang sampai dengan selama-lamanya. Tapi jangan bilang misalkan begini, kamu ini berubah oh. Wah kan tidak perlu berubah, Yesus kan tidak berubah. Nah bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Ya, jangan itu jadi alasan. Ya, saya tidak mau berubah karena Yesus itu tidak berubah. Yang kedua, kita lihat Tuhan Yesus di kekekalan masa lampau. Ada enggak Yesus di kekekalan masa lampau? Ada yang mengatakan loh, Pak, Tuhan Yesus lah kita baru tahu di dalam perjanjian baru. Nah ini kita perlu tahu. Ya sebab ini penting sekali untuk mengetahui keberadaan Yesus di kekekalan masa lampau. Supaya ketika kita membaca perjanjian baru, teguh kita berkata bahwa dia adalah Tuhan. Di dalam PL, itu ada 2 ayat yang menunjukkan kekekalan Yesus Kristus. Ya, di dalam PL, kekekalan ya di dalam perjanjian lama ada 2 ayat yang coba saya akan bagikan kepada Bapak Ibu. Ya, yang menunjukkan kekekalan Kristus. Yang pertama kitab Mika pasal 5 ayat 1. Kitab Mika pasal 5 ayat 1. Dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya, Bapak Ibu bisa garis bawahi, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ayat ini merupakan nubuatan tentang kelahiran Mesias di Bethlehem. Tadi kan kita baca Injil Lukas kan berita juga tentang kelahiran Yesus Kristus kan di Bethlehem. Nah ini nubuatan di dalam perjanjian lama menunjukkan keberadaan Kristus di kekekalan masa lampau. Jadi nubuatan ini yang merupakan nubuatan tentang kelahiran Kristus di Bethlehem. Nah kita coba pelajari ya ungkapan yang ada di dalam ayat ini. Bapak Ibu lihat di dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 ini di bagian terakhir ungkapan yang permulaan ya, permulaannya sejak purbakala. Di dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata whose going forth haven't been from old. Whose going forth have been from old. Sejak dahulu kala, from the everlasting. Nah, arti yang terkandung di dalam ayat ini, ya ini menggunakan pengertian waktu yang tak terbatas. Bapak Ibu yang Tuhan dikasihi, dalam bahasa aslinya tidak mampu untuk bisa menyatakan secara lengkap ungkapan ini. Ya artinya Alkitab ini mau mengatakan bahwa keberadaan Kristus di satu saat di masa lampau yang tidak terjangkau. Sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, Yesus itu ada. Ya, ini keberadaan Kristus di masa lampau. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Yesus itu ya hanya ada setelah dia inkarnasi di dalam perjanjian baru. Ya, dia menyatakan dirinya. Dia ada di dalam perjanjian baru. Yesus sudah ada di kekekalan masa lampau. Sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nubuatan kitab Mika begitu jelas sekali mengatakan ini. Lalu ayat yang kedua berhubungan dengan keberadaan Kristus di masa lampau ini. Itu di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Yesaya pasal 9 ayat 5. Dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya.
dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini merupakan nubuatan yang sangat luar biasa tentang inkarnasi anak Allah. Pertama dia dikatakan penasihat ajaib atau wonderful counselor. Ya, penasihat ajaib. Penasihat artinya seorang yang memiliki hikmat, Bapak Ibu. Betul ya? Penasihat itu seorang yang memiliki hikmat. Dia sanggup meneropong, dia sanggup melihat, dia sanggup melihat, menerobos peristiwa-peristiwa besar Allah. Rahasia peristiwa besar Allah yang akan dilakukannya berdasarkan kehendak Allah. Sebagai penasihat ajaib. Jadi betapa luar biasanya apa yang dikatakan oleh Yesaya ini. Tentang Yesus Kristus di kekekalan masa lampau. Bahwa dia akan menyatakan dirinya, dia sebagai penasihat yang ajaib. Yang kedua, dikatakan dia Allah yang perkasa, mighty God. Sebutan ini itu berasal dari kata El Gibor ya. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau sering dengar kata El Gibor, nah mighty God atau Allah yang perkasa ini berasal dari kata El Gibor. Kita tahu El itu ya Elohim. Tentunya ini menunjuk kepada hakikat pribadi Mesias itu sendiri. Ya, jadi Mesias yang akan datang itu sebagai manusia perkasa. Ini diungkapkan oleh Yesaya, nubuatan Nabi Yesaya. Sungguh sangat luar biasa sekali. Kemudian juga dikatakan dia adalah Bapa yang kekal. Everlasting Father. Bapa yang kekal. Di dalam teks aslinya itu menggunakan kata Abi et. Ya, jadi Abi et, Bapa yang kekal. Tapi sesungguhnya Abi et ini bahwa Mesias yang dijanjikan, Mesias yang akan datang itu, dia bukan saja Bapa yang kekal, tetapi dia Bapa pemilik kekekalan. Luar biasa bukan? Jadi Yesus yang akan datang, yang dijanjikan, yang dinubuatkan itu, dia adalah pemilik kekekalan. Nah, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan semakin teguh iman kita, semakin kokoh iman kita yang menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Yesus itu Tuhan. Betul Bapak Ibu? Sehingga iman rohani kita kan tidak mudah digoncangkan. Dengan rupa-rupa pengajaran yang sekarang ini begitu ramai sekali kontroversi. Bukan kontroversi tapi banyak yang kontra gitu. Yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Yesus itu bukan terang. Ya, dengan memahami, mengetahui ini, itu iman kita semakin tebal. Semakin kokoh. Keyakinan kita itu semakin mantap. Dikatakan dia Raja Damai. Prince of Peace. Nah, hal ini berbicara mengenai kondisi pemerintahannya yang akan datang nanti. Yang akan dipenuhi dengan kedamaian. Prince of Peace. Ya, ini dua ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan keberadaan Kristus itu di masa lampau. Nah, sekarang kita lihat bagian yang terakhir. Ya, Yesus ada di masa lampau. Nah, sekarang kita akan lihat inkarnasi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kunci utama daripada inkarnasi atau penjelmaan ini mungkin banyak yang kontra juga kalau kita bilang penjelmaan. Ya, ada yang tidak setuju bilang penjelmaan, ya. Inkarnasi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kunci utama dari inkarnasi, ya, dari Kristus menjadi manusia itu adalah untuk penebusan. Sehingga melalui ayat-ayat nanti yang kita akan baca, ini kita juga bisa memastikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Karena inkarnasinya adalah penebusan. Kunci utama adalah penebusan. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, inkarnasi ini merupakan penyataan tertinggi Allah yang sangat luar biasa sekali. Ya, jadi inkarnasi ini itu pernyataan tertinggi Allah. Di mana Allah yang tidak kelihatan, ya. Jadi Allah yang tidak kelihatan menjadi nyata dalam tubuh manusia Yesus Kristus. Allah yang dikatakan Allah yang transenden. Tuh. Ya, menjadi nyata di dalam tubuh manusia Yesus Kristus. Di dalam Alkitab memang kita tidak menjumpai kata
inkarnasi. Kalau Bapak Ibu baca di dalam seluruh Alkitab, Bapak Ibu tidak akan jumpai mana sih kata inkarnasi di dalam Alkitab. Ya. Inkarnasi itu berasal dari kata Latin, ya. Berasal dari bahasa Latin atau kata Latin incarne. Dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata ensarki. Ya, jadi kata inkarnasi itu berasal dari kata Latin incarne dari bahasa Yunani ensarke, dalam daging. Ya, di dalam daging. Ya, kita baca beberapa ayat dalam firman Tuhan supaya Bapak Ibu bisa mengerti, bisa memahami mengenai ayat ini, mengenai apa maksud daripada inkarnasi ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 2. 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ya. Jadi dia datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ulang, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Kitab Roma pasal 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Yang paling terakhir, Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 ya, yang berhubungan dengan kata inkarne di dalam daging ini. Yohanes pasal 1 ayat 14. Tadi kan kita sudah belajar Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah menunjukkan kesatuan. Ya, bahwa Yesus Kristus adalah firman, ya, menyatakan kesatuan. Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari penjelasan ayat-ayat yang barusan kita baca 3 ayat, ini banyak sekali ayatnya, tetapi saya baca 3 saja cukup. Mungkin buat Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu mau lebih jelas lagi, nah nanti ikuti menjadi pendengar, mulai besok saya akan ngajar. Tentunya itu dari awal ya. Nah, dari penjelasan ayat-ayat di atas, yang dimaksud dengan inkarnasi Yesus adalah pribadi kedua Tritunggal yang mengambil bentuk kemanusiaan. Jadi Kristus yang adalah firman itu dia menjadi manusia, menjadi daging. Lalu apa tujuannya? Apa tujuannya dia inkarnasi? Apa tujuan penjelmaan? Ke dalam dunia, dia mengambil bagan manusia, dia adalah rupa Allah, morpe Allah, dia mengambil bagan manusia. Apa tujuannya? Tujuan yang pertama, menyatakan Allah kepada manusia. Loh, ini kan hebat sekali ya. Allah kan tidak kelihatan, Allah roh adanya. Tetapi inkarnasi Yesus Kristus itu untuk menyatakan Allah kepada manusia, supaya kita bisa mengenal siapa itu Allah. Injil Yohanes pasal 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Tetapi ayat ini begitu tegas sekali, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Dialah yang menyatakannya. Jadi inkarnasi atau penjelmaan Kristus, dia mengambil rupa manusia itu untuk menyatakan Allah kepada manusia. Sehingga kalau Bapak Ibu mendengar lagi, ya, Bapak Allah, Bapak itu mayor, anak itu minor. Jadi seolah-olah Allah Bapa itu lebih tinggi daripada anak.
seolah-olah mengatakan begitu. Kita tidak menganut itu Bapak Ibu. Bapa, anak itu setara. Amin. Lihat dari konteks ayat ini itu setara. Lihat Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya itu ada kesatuan, dia menyatu. Sehingga pengajaran yang mengatakan bahwa Allah Bapa itu loh lebih tinggi daripada Allah Anak. Ya itu kita tolak. Ya. Gereja kita menolak pengajaran-pengajaran itu. Kita percaya ya Bapa, Anak, Roh Kudus itu sehakikat. Ya setara. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Setara. Amin Bapak Ibu. Kemudian tujuan inkarnasi yang kedua untuk menyediakan korban bagi tebusan dosa manusia. Ini merupakan inti daripada inkarnasi, yaitu penebusan. Sekali lagi dari ayat-ayat ini, ya semakin akan memperkokoh, memperteguh iman kita bahwa Yesus Tuhan, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Ibrani pasal 10 ayat 10 dikatakan, dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu baca konteks dari awal, dalam kitab Ibrani pasal 10 ini, kita akan bisa menjumpai secara jelas di sana bahwa Yesus, Dia datang untuk menyediakan korban bagi tebusan dosa manusia. Dia datang sebagai juru selamat. Dia datang sebagai penebus dosa manusia. Jadi tegas sekali apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah dengan mengerti, memahami ini, saya percaya ya iman rohani kita semakin kokoh ya, semakin mantap. Ya, tidak tergoncangkan. Yang terakhir, bisa pemain musik, ya well bisa maju saja ke depan. Yang terakhir, bahwa inkarnasi Yesus, Dia datang untuk menghancurkan pekerjaan kuasa-kuasa iblis. Amin. Ya, inkarnasi Yesus, Dia mengambil rupa manusia. Dia adalah rupa Allah mengambil bagian manusia untuk menghancurkan pekerjaan setan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, ayat yang terakhir. Ini banyak sekali ayat yang kita baca ya. Tetapi Bapak Ibu ya sekalipun mungkin belum untuk ini semuanya, tapi saya percaya ini memberikan masukan kepada kita, akan semakin mempertebal iman kita. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Nanti bisa siapkan satu pujian. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Perhatikan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari semulanya. Injil Yohanes mengatakan bahwa dia adalah bapaknya pendusta. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Yaitu untuk apa? Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kita bersyukur sekali ya kepada Tuhan Yesus melalui kehadirannya, kedatangannya. Kan Tuhan Yesus itu tahu kita ini lemah. Kita tidak punya kekuatan dahsyat dalam hidup ini untuk berhadapan dengan dunia ini. Kita tahu bahwa dunia ini memang milik Tuhan, tetapi jaringannya saat ini berada di tangan si jahat itu. Jaringannya berada di tangan sejahat. Sebab itu kehadirannya, kedatangannya untuk menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis itu. Supaya apa? Kita tetap kuat loh Bapak Ibu dalam menjalani hari-hari kita. Sebab itu pastikan dalam hidup ini kita tetap berpegang teguh. Kalau kita ingin menjadi kuat terus dalam hidup ini, teguh hati kita, percayalah bahwa Tuhan Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita masing-masing. Yesus yang telah datang, Dia mengambil rupa manusia, Dia mati di atas salib. Itu bagi kita. Dia bangkit bagi kita. Dia naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita. Yang terakhir kita menantikan kedatangannya pada kali yang kedua. Di mana Dia akan membawa gerejanya. Gerejanya Dia akan bawa di tempat yang telah disiapkan olehnya. Membawa kita supaya Alkitab katakan, di tempat di mana Yesus ada, Bapak, Ibu, dan saya itu juga ada. Tuhan berkati kita semua. Kita nyanyikan satu pujian.
Walau ku harus berjalan Amin. dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamat. Amin, amin, amin. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri semua, kita nyanyikan terus pujian ini. Haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Engkaulah juru selamatku, Engkau penyelamatku, Yesus. Oh, haleluya, haleluya, Lord. Terima kasih Yesus, buat kasih-Mu kami percaya. Engkau Yesus, kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu, mata rohani kami terbuka. Sampai pada satu pengakuan yang tinggi dalam hidup kami. Hari ini kami tetap mau berkata bahwa Engkau adalah Tuhan kami, yaitu Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Sebab itu kami menaruh sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena hanya di dalam Engkau saja kami percaya ada jaminan yang pasti bagi masa depan hidup kami. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman ini dalam setiap hati kami yang paling dalam. Biarlah kebenaran ini akan terus menguatkan kami, sehingga kebenaran ini akan terus membawa umat-Mu untuk berjalan di dalam rel kebenaran firman-Mu yang benar. Terima kasih Bapa. Sebentar kami rindu memberikan persembahan. Berkati setiap kami, umat-Mu di House of Bethel ini. Apapun yang dikerjakan oleh umat, biar Engkau Tuhan berkati. Berkati dengan berkat-berkat yang tidak terduga-duga. Berkati pula umat-Mu yang mengembalikan persepuluhan. Tuhan janji Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit, akan mencurahkan berkat itu pada umat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saatnya memberikan persembahan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan dengan dua cara, melalui transfer
atau scan QRIS yang ada di layar atau melalui tunai di amplop persembahan yang ada di lantai 1. Puji nama Tuhan, sambil memberikan yang terbaik, sama-sama kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapak Errol untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat datang bila ada jemaat yang baru beribadah di tempat ini. Kami mengundang kembali untuk bisa beribadah minggu depan di tempat ini. Di akhir zaman ini perlu iman yang lebih kokoh untuk menghadapi pengajaran-pengajaran yang sesat. Untuk itu, Bapak Errol Runtu akan mengadakan kelas Kristologi untuk mengajarkan nilai-nilai kebenaran dalam Kristus. Kelas diadakan secara online melalui Zoom pada hari Senin, Selasa, Kamis, tanggal 17, 18, dan 20 Juli, jam 7 malam. Bagi yang berminat dapat menghubungi counter untuk mendapatkan link Zoom. Hari Jumat jam 7 malam, kami mengajak jemaat yang berada di wilayah Sidoarjo untuk dapat bergabung dalam Family Cell Sidoarjo di rumah Bapak Alek. Info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Jun. Hari Sabtu ada doa pagi jam 6 pagi di tempat ini. Jadi kami mengajak jemaat untuk bisa hadir untuk mengawali ibadah pagi. Hari Minggu depan, tanggal 23 Juli, Sunday Service, jam 9 pagi akan dilayani oleh Bapak Dr. Roni Paul. Juga ada Kids Club untuk anak-anak dan Youth Club untuk remaja di jam yang sama. Info mengenai kegiatan Gereja House of Bethel dapat dilihat di website houseofbethel.id. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan kita katakan, Yesus Engkau, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah. Pagi hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Firman Allah menguatkan kami. Sebelum pulang bersama mau terus berdoa buat semua keluarga umat-Mu di House of Bethel. Ya, Tuhan terus karuniakan kepada mereka kebaikan-kebaikan Tuhan melimpah ruah dalam kehidupan mereka. Iman rohani mereka terus dikuatkan oleh Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Berkati dengan berkat-berkat yang tidak terduga-duga itu melimpah ruah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Berdoa apabila ada di antara umat-Mu yang sakit. Dari tempat ini kami berdoa apabila ada di antara mereka yang diam di rumah sakit of nama karena sakit, yang di rumah karena terganggu kesehatan mereka. Kami satukan hati kami berdoa buat mereka ya Tuhan.
Tuhan mengasihi mereka. Sebab itu Engkau lawat satu persatu, jamah di dalam nama Yesus. Sembuhkan sakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan sakit mereka. Sembuhkan sakit penyakit umat-Mu. Setiap pribadi yang ada. Apabila ada yang sakit, Tuhan jamah, lawat, jamah di dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan semuanya. Biarlah dengan tubuh yang sehat, kami terus dapat pakai itu untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa apabila di antara umat-Mu juga yang lemah. Belas kasihan Tuhan, Tuhan kuatkan mereka. Yang butuh pertolongan dalam keadaan apapun, dalam penderitaan hidup. Engkau Tuhan tolong mereka. Kasihi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami Indonesia kami terus bawa dalam doa, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami memberkati pemerintahan bangsa kami. Presiden kami Bapak Jokowi sampai di jajaran paling bawah. Kau berkati Tuhan. Berkati politik bangsa kami, berkati keamanan. Kau berkati ekonomi. Kau berkati kesehatan bangsa kami. Kami akan melihat Tuhan ada sesuatu yang indah yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah bangsa kami. Karena Tuhan Yesus Engkau mengasihi bangsa kami. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang telah terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Para diaken yang melayani diberkati Tuhan. WL, singer, pemain musik, multimedia, soundman, semua yang terlibat Tuhan. Tidak ada yang luput Tuhan. Guru-guru minggu ceria, remaja yang mengajar diberkati oleh Tuhan. Bentar kami akan pulang berpisah sertai dalam perjalanan. Pulang kami yang fellowship bersama dengan keluarga diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu dapat mengangkat kedua belah tangan. Aminkan perkataan berkat ini. Diberkatilah engkau hai kaum pria. Diberkatilah engkau hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah gerejamu. Diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Japa Rohi Gembala dalam keluargamu. Dialah Japa Jire Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Japa Salom Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Japa Rafa Allah penyembuh keluargamu. Dialah Japa Cikenu Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Japa Sama Allah pengawal keluargamu. Dialah Japa Nisi Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat GHFC House of Bethel yang Tuhan Yesus kasihi, pulang terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai memberkati engkau dan keluargamu. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian.